Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan segala-galanya dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang tidak akan pernah melakukan segala sesuatu tanpa terlebih dahulu memberitakan itu kepada hamba-hambamu para nabi. Terima kasih buat kesempatan, kehormatan, karunia bisa mendengar suara Tuhan, mengerti akan jalan-jalan Tuhan, dan hidup dalam kebenaran yang Tuhan tentukan buat kami. Engkau Tuhan yang sungguh penuh dengan rahmat, dengan karunia, dengan kebaikan, dengan anugerah yang luar biasa. Sehingga apapun Tuhan, bukan karena kebenaran kami, tapi Engkau yang membenarkan kami dalam anugerah-Mu yang luar biasa. Hamba berdoa malam hari ini Engkau lagi-lagi bicara sampai ke dasar hati kami yang paling dalam, mengerti bahwa apa yang Tuhan katakan, Engkau sungguh-sungguh mengatakan itu, dan biar tidak ada satupun yang membuat jadi sebuah hal yang ringan dan diabaikan. Terima kasih Tuhan. Biarkan roh hikmat, roh wahyu, dan roh pengertian yang terus menguasai batin dan pikiran kami, dan semua yang daripadamu terjadi sebagaimana yang Kau kehendaki. Kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap terima firman-Nya berkata, amin. Silakan duduk dalam anugerah Tuhan. Saudara sekalian, besok kita akan buat perjanjian garam. Pada waktu di Israel, Tuhan perintahkan untuk bawa pulang ke Indonesia garam emas, dan besok kita buat perjanjian garam dengan garam emas. Saya berharap tidak ada orang yang miss dengan kesempatan dan anugerah yang Tuhan beri. Dan SARK gabung dengan teman-teman Mahanaim dan beberapa gereja, kita akan buat Natal di tempat ini tanggal 17 Desember. Dan di tanggal itu kita akan minta Tuhan buka gerbang-gerbang yang harus terbuka, dan itu akan menjadi sebuah modal dasar buat kita masuk 2016. Dan dalam anugerah Tuhan, tanggal 17 kita akan cangkir yang bagus dengan tulisan Great Awakening, mug yang bagus dengan tulisan Great Awakening dengan jadwal SARK di dalamnya. Jadi Anda sambil minum, Anda bisa mendoakan dan melihat kapan lagi kita akan bertemu di tempat ini. So, 17 kita akan bagikan ini buat saudara. Nah, hari ini saya mau sampaikan sesuatu yang saya berdoa akan menjadi berkat buat saudara. Karena seringkali kita mendengar perkataan nubuatan Tuhan, perkataan Alkitab, perkataan Tuhan Yesus, dan kita berkata, yaitu sehari-hari saya dengar seperti itu, dan apa efeknya buat kehidupan saya. Saudara, setiap kali Tuhan bicara dengan kita, Dia tidak pernah bermaksud hanya bergurau dengan kita. Dia tidak pernah bermaksud hanya sekedar iseng mengatakan sesuatu kepada anak-anaknya, tanpa sungguh-sungguh Dia ingin mengatakan bahwa ini yang kukatakan pasti akan terjadi. Saya mengamati ada sesuatu dalam hidup saya, saudara, terutama sepanjang tahun 2015 ini. Saya bergaul dengan Tuhan sekian puluh tahun lah. Dan satu hari Tuhan itu menyadarkan saya begini, di dalam pikiran, di dalam jiwa saya, itu ada sesuatu yang saya pikir ini aneh. Tadinya saya tidak pernah merasakan bahwa ini ada. Tapi sekarang saya mulai mengerti yang namanya hikmatnya Salomo. Anda tahu hikmatnya Salomo? Ketika Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo, maka ujian pertama datang dari dua orang sebetulnya yang berebut bayi. Salah satu dari ibu ini anaknya mati. Lalu kemudian dia tukar anaknya, yang mati dia berikan kepada temannya, bayi daripada temannya dia bawa. Nah, waktu bangun pagi, ibunya sadar, ini bukan bayiku,
Dan dia berkata, engkau menukar bayi. Lalu ibu yang jahat ini berkata, tidak, ini memang bayiku. Lalu mereka menghadapkan kepada Salomo. Nah, ketika Salomo berhadapan dengan dua orang ibu yang ngototnya luar biasa seperti ini, masing-masing berkata, ini anakku, tidak, ini anakku. Dan akhirnya dia buat sebuah keputusan. Keputusannya dia berkata, ambil pedang. Lalu kemudian dia berkata, sudah begini saja, aku akan belah dua anak yang masih hidup ini. Sepotong buat kamu, sepotong buat kamu. Apa yang terjadi? Ibu kandung dari anak ini teriak berkata, jangan raja, aku tidak rela anak ini mati. Dia berkata, sudah biarkan dia yang ambil, daripada anakku dibunuh dan kemudian mati. Dan di situ Salomo tahu siapa ibu kandung yang sebenarnya dari bayi yang diperebutkan. Saudara sekalian, kalau Anda membaca cerita seperti itu, saya melihat bahwa sebagian besar orang Kristen mengatakan, ya bagus ya ceritanya ya, ini raja cukup cerdas ya, dan kemudian selesai. Saudara, kalau Anda membaca dalam kedalaman, saudara akan lebih kagum lagi. Ini orang, sebetulnya raja ini, begitu hikmat itu menguasai dirinya, sebetulnya dia sudah bisa mempredik kalau sebuah tindakan dilakukan, efeknya akan seperti apa, dan dari efek itu dia bisa menangkap sebetulnya nanti ujungnya harusnya dia mengambil sikap yang bagaimana. Itulah pertama kali yang namanya hikmat Salomo itu muncul, adalah dia mempredik apa yang bakal terjadi. Satu indikasi dilontarkan, lalu ujungnya akan seperti apa, terbaca semua ke depan. Saudara, dalam tahun ini walaupun saya sebetulnya nggak pernah cerita ke banyak orang, saya kalau ketemu orang ya, lalu kemudian saya dengerin dia ngomong begini, saya bisa ngerti ini. Oh, ini sekian waktu kemudian seperti ini yang akan terjadi dengan hidupnya. Saya tidak berkata Tuhan berkata akan seperti ini, nah enggak. Dari caramu bicara, dari caramu bereaksi, dari caramu mengatakan, tiba-tiba kebaca bahwa orang seperti ini nanti ujungnya akan seperti ini, sekian langkah kemudian seperti ini, dari sini akan ujungnya kemana. Percayalah, tidak semua orang Tuhan itu membukakan, tapi kalau dibuka saya bisa ngerti, oh seperti ini. Dan kadang-kadang saudara tidak bisa ditolong. Mengapa Pak? Karena diomongin pun tidak akan percaya. Apalagi kalau tidak mau jujur dengan keadaannya di dalam dirinya. Kalau dia terus main sandiwara, dia tutupi dengan banyak hal, itu aneh. Saya berkata ini orang main sandiwara ini. Biasanya saya berhenti, kecuali Tuhan berkata, dobrak nak. Tapi itu jarang, buat saya jarang. Mungkin panggilannya Bu Iin, bukan saya. Saya lebih berkata gini, oh, oke. Saya bilang, Tuhan, ini termasuk jenis ini nih, yang harus dikalahkan dengan doa dan puasa ini. Ini susah, mengkonseling orang begini ini susah. Ngajak ngomong masih arahan susah. Dia bahkan tidak kenal siapa dirinya dan mencoba bermain terus dengan banyak hal di luar untuk menutupi kenyataannya. Dan saya hanya bisa berkata, oh yang begini itu kalau dia pelayanan kira-kira mentok di angka sekian, dia nggak akan bisa lebih dari itu. Dan tiba-tiba itu seperti terbuka, dan saya berkata, oh ini akan begini, ini akan begini, ini akan begini. Aneh memang saudara. Tapi saya percaya menjelang Tuhan datang yang kedua kali, semua karunia ilahi sedang dicurahkan dengan dahsyat pada umatnya sebelum Tuhan datang yang kedua kali. Nah, hari ini saya mau lanjutkan apa yang kemarin sudah saya sampaikan buat saudara. Saya ingin membuktikan setiap kali Tuhan bicara itu sesuatu yang harus kita perhatikan.
Dan mengapa Bapak tadi bicara cerita seperti itu? Apa kaitan dengan yang disampaikan? Nanti pada bagian terakhir saya mau cerita apa kaitannya. Sekarang mari kita lihat lagi ayat yang sudah kita baca kemarin malam. Lukas pasal yang ke-19 ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-48. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu, sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Tiap-tiap hari ia mengajar di dalam bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia, tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Saudara sekalian, kemarin saya berkata cuma dua pilihan buat kita. Apakah bangsa kita ini kita izinkan mengalami Great Awakening, sebuah kebangkitan yang besar? Kemarin saya berkata kita ini sebagai bangsa di sebuah titik penentuan. Apakah ujungnya kita akan hancur atau kita akan mengalami kegerakan Tuhan dan dibangkitkan dengan luar biasa? Artinya kita membiarkan sebuah kebangkitan besar terjadi, atau kita membiarkan ujungnya harus terjadi yang namanya Great Tribulation atau masa kesesakan yang besar. Sebetulnya pilihannya adalah apakah saudara dan saya mau menangisi bangsa ini, atau satu hari Yesus yang menangis. Dan kalau Yesus yang menangis, itu masalah besar. Sebab kalau Yesus menangis, satu hari kita akan menangis juga. Dengerin ya, kalau kita yang mulai dengan tangisan kita buat bangsa, Tuhan tidak akan menangisi bangsa ini. Tapi kalau harus Yesus yang mulai menangisi bangsa kita, satu hari kita akan menangis. Lihat ayat berikutnya di Lukas pasal 23. Lihat pada ayat 27 sampai 31. Ini ketika Tuhan disalibkan. Alkitab berkata sejumlah besar orang mengikuti dia. Di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya, orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Saudara sekalian, ketika Tuhan meratapi kota Yerusalem, hari itu dia masuk kota Yerusalem. Hari di mana dia masuk kota Yerusalem adalah hari di mana para imam sebetulnya memilih akan domba Paskah untuk pengorbanan. Tetapi kemudian sekian waktu setelah itu, yang terjadi adalah Yerusalem itu menyalibkan Yesus. Pada waktu Pontius Pilatus
memberikan akan pilihan antara Barnabas atau Yesus, mereka berteriak, lepaskan Barnabas dan salibkan Yesus. Pada waktu Pilatus mengatakan, aku tidak melihat orang ini bersalah, dan kemudian dia cuci tangannya, dia berkata, darahnya tidak tertanggung atas aku. Mereka berteriak, tanggungkan darahnya atas kami dan anak cucu kami. Saudara, kemarin saya berkata, sebenarnya mereka tidak pernah dari awal ribut dengan Yesus soal teologi. Tapi ketika kepentingan keuangan mereka diobrak-abrik Tuhan, itulah saat mereka berniat membinasakan dia. Dan hari itu tiba, mereka menyalibkan anak Allah, dan mereka tidak pernah mengerti penolakan terhadap lawatan Tuhan itu membawa sebuah konsekuensi yang mengerikan. Saya mau ceritakan beberapa hal fakta yang terjadi menjelang atau sekitar tahun 70 Masehi. Beberapa tahun setelah mereka menyalibkan Tuhan yang mereka salibkan itu bangkit dari antara orang mati. Saat ini hidup di surga di sebelah kanan Allah Bapa. Namanya Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kita. Kerajaannya, kerajaan yang kekal, dan miliatan orang sudah ikut dengan dia. Tapi kalau Anda lihat hari ini, pengikut agama Yahudi tidak pernah banyak. Sebab mereka ikut dengan sesuatu yang di masa lalu. Karena Mesias yang mereka tunggu sudah datang, dan mereka tidak bisa percaya. Ketika Tuhan berkata, hei kau wanita, lebih baik kamu tangisi dirimu sendiri. Tuhan menangis, dia berkata, seandainya hari ini kamu tahu apa yang perlu untuk damai sejahteramu, engkau menolak yang namanya kairos lawatan Tuhan. Dan Tuhan berkata, akan tiba harinya, karena penolakan itu orang akan mengepung segala penjuru kotamu dan menghancurkan engkau, dan tidak ada satu batu pun dibiarkan tinggal terletak di atas batu yang lain. Sebagian orang berpikir bahwa itu merupakan penghancuran yang kemudian kelak dilakukan oleh tentara Roma. Saya berkata, tidak terlalu salah sih. Tapi izinkan saya cerita dari dasar fakta sejarah yang tertulis. Ada seorang sejarawan bernama Flavius Josephus. Dia orang yang sejarawan yang sangat terkenal di masa itu. Dia saksi mata apa yang terjadi sebetulnya ketika Yerusalem dihancurkan dan orang Yahudi disebar ke seluruh dunia, diusir dari tanahnya sendiri. Dia menulis begini, saudara. Sebetulnya situasi politiknya adalah setelah mereka menyalibkan Tuhan, zaman-zaman setelah itu orang Yahudi terbelah dua. Dalam pengertian, satu sisi adalah orang-orang zelot, orang-orang yang kita berkata adalah garis keras, orang-orang yang tidak mau kompromi dengan orang Romawi, yang berkata mari kita perang, kita usir tentara Roma dari tanah perjanjian. Itu satu bagian. Bagian lain adalah orang-orang yang mau berkata, mari kita berdamai. Masa tidak bisa kita runding dengan baik? Mari kita minta konsesi yang lebih banyak supaya kita bisa lebih bebas. Kenapa kita harus perang? Kenapa kita harus bunuh orang? Kenapa kita harus mati dibunuh? Dan dua kekuatan ini tidak pernah bersatu. Suatu hari, saudara, dengarkan baik-baik ya. Orang yang pernah membiarkan dirinya dirasuk setan, sebab penyaliban Yesus itu terjadi. Sebetulnya kalau Anda perhatikan, dimulai dengan Yudas kerasukan setan. Sehingga setan memimpin dia kepada imam-imam kepala. Setan memimpin orang kepada setan. Karena pada mereka juga ada setan yang bekerja. Ingat ketika Yesus dicobai, iblis mundur dan mencari waktu yang baik. Rupanya waktu itu tiba. Dan ini ketemu.
Saudara sekalian, secara kesetanan, ya, mereka itu menyiksa Tuhan habis-habisan. Itu cambuk zaman dulu bukan seperti cemeti zaman sekarang. Di ujungnya itu ada seperti kawat yang seperti ini, pancing ikan. Itu ketika dicambukkan tidak langsung lewat. Itu semua kaitnya ini nancep di badan. Dan ketika ditarik itu ngerobek bukan kulit saja, tapi daging. Anda kalau lihat film The Passion, Anda akan tahu ngeri sampai mukanya hancur, badannya hancur. Kalau itu manusia biasa, mereka tidak akan melakukan itu. Dan mereka dengan tertawa menyaksikan Yesus diperlakukan seperti itu. Dengan tertawa. Nah, sekarang ini apa yang terjadi? Setelah peristiwa itu lewat, mungkin mereka lupa apa yang mereka ucapkan. Tapi urusan tabur tuai tetap berlaku. Waktu mereka berkata biar darahnya ditanggung atas kami dan anak cucu kami, dimulai sebetulnya dengan friksi sesama orang Yahudi. Saudara, kalau Anda melihat di satu negara, gereja sudah mulai friksi satu dengan yang lain, dan seperti tidak terobati, Anda harus mengerti, Paulus pernah mengatakan, kalau engkau biarkan seperti itu, iblis akan mendapat keuntungan. Dan itu awal sebuah kehancuran yang mengerikan. Seringkali kalau sudah begitu, orang tidak peduli bahwa musuh di sekitar kita dan akan mencoba menghancurkan kita, sudah tidak peduli. Yang menguasai mereka cuma hawa nafsunya dan kebenciannya. Saudara sekalian, satu hari terjadi, kelompok zelot, kelompok yang garis keras ini, saya tidak tahu, tidak ada orang menceritakan, tapi Josephus mengatakan, seperti orang gila dan kerasukan, tiba-tiba mereka menyerang kelompok yang mau mencoba berunding dengan tentara Roma. Dan waktu mereka menyerang dengan brutal sekali. Jadi awalnya bukan karena konflik dengan Romawi secara fisik, tapi yang satu menyerang yang lain dengan brutal. Dan karena terjadi kerusuhan, Romawi kirim pasukannya untuk menghentikan. Dan yang terjadi adalah perang tiga pihak. Satu Yahudi garis keras, dua Yahudi moderat, dan tentara Romawi. Izinkan saya baca beberapa kenyataan yang ditulis oleh Josephus. Dia berkata, di tiap kota antara orang Yahudi terbelah jadi dua kubu. Dan pertumpahan darah yang ngeri terjadi. Banyak mayat yang tidak terkubur. Tua, muda, wanita dibantai. Di kota Alexandria, orang Yahudi dihancurkan total. Rumah-rumah dibakar dan tidak ada belas kasihan. Bayi dan orang tua disembelih. 50.000 mayat bertumpuk-tumpuk tanpa dikubur. Dalam 1 jam lebih, itu lebih dari 20.000 orang dibunuh di Kaisaria. Dan pertempuran berlangsung sampai seluruh penduduk Yahudi di Kaisaria punah sama sekali. Anda bisa bayangkan, itu perang segitiga. Bukan hanya Yahudi melawan Romawi. Kalau yang garis keras ketemu yang moderat, bunuh juga, atau sebaliknya. Dalam 1 jam, lebih dari 20.000 orang dibantai. Saudara, coba Anda pikir, zaman itu orang perang dengan senjata primitif kalau dipikir sekarang. Dengan pedang, dengan tombak primitif, tidak ada peluru, tidak ada bom. Mematikan 20.000 dalam 1 jam. Menurut saya itu tangan orang, satu orang itu bisa berlumuran darah banyak orang. Dalam sekejap seluruh Yahudi di Kaisaria musnah, saudara. Kalau Tuhan sudah menangisi sebuah bangsa, itu sebuah tanda kiamat, saudara, buat bangsa itu.
Saya berkata, Tuhan, biarkan umat-Mu di bangsa ini menangisi bangsanya. Jangan sampai Tuhan Yesus yang menangisi kita. Kemarin Anda sudah lihat kan, dalam foto yang saya tunjukkan, hanya sekian tahun perbedaan antara Irak sekian tahun sebelum perang dan Irak setelah perang. Anda melihat Suriah yang sama, Anda melihat Lebanon yang sama, Anda melihat Libya yang sama, Anda lihat yang di Palestina. Ngeri sekali. Ketika kami di Israel minggu lalu, penusukan terus berlangsung. Dan itu terjadi dengan intens, saudara. Orang ketakutan, demo. Saya lihat di beberapa kali, saya lihat demo, orang Yahudi demo. Mereka menuntut dibuat perdamaian. Sudah enggak tahan. Yang ditusuk bukan hanya tentara. Ibu-ibu rumah tangga, nenek-nenek tua ditusuk. Anak kecil ditusuk. Yang nusuk juga bukan hanya pria. Perempuan ikut nusuk, anak-anak ikut nusuk. Dan Yerusalem tidak pernah bertobat. Orang Yahudi tidak pernah bertobat. Sampai hari ini, sebagian besar tidak mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Saya berdoa, Tuhan akan celikkan mata rohani kita. Belum selesai ini cerita saya, saudara. Saya mau teruskan lagi, saya harap Anda tahan. Yosefus mengatakan, di Yerusalem orang-orang Selot menyerbu orang Yahudi yang lain yang tidak sefaham dengan dia. Dan dia mengatakan seperti gerombolan binatang buas, mereka menggorok leher sesama Yahudi yang tidak sefaham dengan mereka. Dan di Yerusalem saja mereka menggorok membunuh 12.000 orang Yahudi. Bukan Romawi loh, saudara. Bukan Romawi. Bisakah Anda melihat ada yang mirip di tengah-tengah kita sekarang? Gereja ngejar gereja lain. Hamba Tuhan benci hamba Tuhan lain. Itu sebabnya tadi saya berkata, saya bisa baca ada dua pilihan buat bangsa ini. Hati saya mau berkata, Tuhan, beri kesempatan bangsa ini bertobat. Gereja bertobat. Saudara pikir tidak ada harganya dengan semua kejahatan di hati, apapun reasonnya, satu hari pasti bayar harganya. Saya nggak bayangkan nanti di hadapan Tuhan seperti apa itu. Ini sejarah loh, saudara. Tuhan meratapi Yerusalem. Dan itu yang terjadi. Oh Pak, kita tidak jahat Pak. Kita seperti orang Yahudi zaman dulu beribadah. Nanti saya tunjukkan kepada saudara. Ketika pembantaian paling besar terjadi pada waktu orang Yahudi sedang ibadah. Tapi apakah ibadah itu berkenan di depan Tuhan atau tidak? Itu sebuah pertanyaan besar. Teruskan lagi. Pembantaian itu berlangsung sampai seluruh bait Allah itu dikatakan banjir darah. Tadinya halaman bait Allah itu darah binatang korban. Tapi hari itu adalah darah manusia. Hari itu dalam satu hari orang menyaksikan ada 8.500 mayat di halaman bait Allah. Nanti kalau Anda baca cerita itu lebih jauh ya. Orang Selot itu orang yang mengaku dirinya sangat beribadah kepada Yahweh. Mereka orang yang berkata semua yang lain itu orang-orang yang kompromi, pendosa, penyesat yang luar biasa. Kami ini yang paling benar. Anda tahu, ketika mereka diserbu tentara Romawi, mereka lari masuk ruang Maha Kudus. Yang mereka tahu tidak pernah boleh ada yang masuk kecuali imam besar itu. Dan mereka dibantai, mereka mati, darah mereka menajiskan ruang Maha Kudus. Saudara, ini serius. Teruskan lagi.
Yosefus melihat orang-orang yang berpakaian sakral, itulah para imam, dan orang-orang yang baru beribadah. Hari itu mereka ditelanjangi dan dijadikan makanan anjing dan binatang buas. Sebab sebetulnya sedang terjadi kelaparan hebat di kota Yerusalem. Mengapa sampai kelaparan? Saya mau cerita. Yosefus menulis begini. Penduduk Yerusalem itu hanya 250.000 orang. Zaman Yesus atau setelah itu hanya 250.000 orang. Tapi karena itu Paskah dan menjelang Paskah, orang Yahudi dari mana-mana berbondong-bondong masuk kota Yerusalem. Sehingga pada waktu kota itu dikepung Jenderal Titus, kota Yerusalem yang hanya tadinya bisa menampung 250.000 orang, hari itu kota Yerusalem dihuni oleh 2.250.000 orang. Ada tambahan 2 juta di dalam penduduk itu. Saudara bisa bayangkan kan kapasitasnya? Kalau hari ini sekian ribu di tengah-tengah kita ditambah 10.000 lagi, chaos. 10.000 orang masuk duduk di sini, chaos. Selama kota itu masih terbuka, orang masih keluar masuk. Mendadak 2.250.000 orang terkunci, terkurung rapat dalam satu kota yang hanya bisa menampung 250.000. Tambahan 2 juta itu di dalam kota. Persediaan makanan habis, air habis, semuanya habis. Saya boleh cerita sedikit vulgar ya. Pada waktu mereka kelaparan, saudara, mereka cari dobrak orang-orang yang kelaparan, dobrak rumah demi rumah. Ini sesama Yahudi. Begitu mereka lihat perempuan, mereka curigai dia pasti tahu ada makanan. Maaf ini saudara, kelaminnya disumbat, disiksa. Kalau pria, duburnya ditusuk. Suruh ngaku di mana ada makanan. Itu bukan dibuat oleh orang Romawi, sesama Yahudi. Kalau Yesus sudah menangisi satu kota, maaf, dia bukan pribadi yang punya air mata buaya, yang lihat sinetron nangis, lihat cerita apa nangis. Kalau dia sampai menangisi kota itu, dan itu yang saya rasakan di Yerusalem minggu lalu, saudara. Saya buka kamar hotel saya lihat tembok itu, ada yang nyayat hati saya. Dan Roh Kudus berkata, tangisan Tuhanmu nak, belum habis sampai dengan hari ini. Seorang wanita terkemuka, kata Yosefus, dia tidak sebut namanya, dia merebus bayinya hidup-hidup. Dan dia makan separuh. Di luar orang mencium bau daging rebus. Rumahnya didobrak oleh beberapa belas laki-laki, orang-orang ganas yang kelaparan. Dan mereka teriak-teriak, mereka berkata, kamu merebus daging, tunjukkan ke kami makananmu. Dan wanita ini dengan dingin, dia berkata, betul, engkau mau dagingku, tunjukkan. Dia tunjukkan di sudut, saudara. Waktu mereka ambil, mereka lihat potongan bayi tinggal separuh. Dan dengan sangat beku wanita ini berkata, jangan pura-pura engkau lebih lembut dari hati seorang ibu dan wanita. Silahkan cicipi daging anakku. Yosefus menulis, orang-orang ini muntah dan keluar meninggalkan wanita ini. Sampai seperti itu yang dialami oleh Yerusalem.
sampai seperti itu yang dialami kalau Yesus sudah menangisi. Izinkan saya lanjutkan lagi. Yosefus berkata, yang dibunuh oleh sesama Yahudi jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang dibunuh oleh tentara Romawi. Roma tidak pernah menyiksa Yahudi sekejam Yahudi menyiksa bangsanya sendiri. Kelaparan di mana-mana akibat pengepungan itu. Anak-anak berebut remah-remah dari makanan ayahnya. Ibu-ibu merampasi makanan bayi dan makanan anaknya sendiri. Yang kuat merampas makanan yang sakit dan lemah. Tiap malam ada yang mencoba keluar dari kota Yerusalem untuk mencari makan, dan semua mereka ditangkap, disiksa, dan disalib. Yosefus mengatakan tiap hari ada paling tidak 500 orang yang disalib sampai seluruh pohon dan kayu di Yerusalem habis. Dan seringkali tiap pohon, tiap kayu ditaruh digantung 2 atau 3 mayat sekaligus. Bahkan di tembok-tembok Yerusalem itu mayatnya digantung seperti itu. Kota religius, kota religius, tapi tidak pernah tahu yang namanya hati Tuhan dan lawatan Tuhan. Saudara sekalian, ini yang membuat saya kaget. Coba buka kitab Ulangan pasal 28 ayat yang ke-64 sampai dengan ayat yang ke-68. Tuhan pernah berkata kepada nenek moyang mereka, kalau sampai mereka meninggalkan Tuhan, hati mereka bergeser dari Tuhan, apa yang terjadi? Ulangan 28 ayat 64 sampai 68. Tuhan akan menyerahkan engkau ke antara segala bangsa, dari ujung bumi ke ujung bumi. Di sanalah engkau akan beribadah kepada Allah lain yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh nenek moyangmu, yakni kepada kayu dan batu. Engkau tidak akan mendapat ketentraman di antara bangsa-bangsa itu, dan tidak akan ada tempat berjejak bagi telapak kakimu. Tuhan akan memberikan di sana kepadamu hati yang gelisah, mata yang penuh rindu, dan jiwa yang merana. Hidupmu akan terkatung-katung, siang dan malam engkau akan terkejut dan khawatir akan hidupmu. Pada waktu pagi engkau akan berkata, ah kalau malam sekarang. Dan pada waktu malam engkau akan berkata, ah kalau pagi sekarang. Karena kejut memenuhi hatimu, dan karena apa yang dilihat matamu. Lalu perhatikan kalimat Tuhan berikut ini. Tuhan akan membawa engkau kembali ke Mesir dengan kapal, melalui jalan yang telah kukatakan kepadamu. Engkau tidak akan melihatnya lagi, dan di sana kamu akan menawarkan diri kepada musuhmu sebagai budak lelaki dan budak perempuan, tetapi tidak ada pembeli. Tuhan bicara sangat spesifik. Bagian dari hukuman Tuhan adalah kamu akan dibawa balik ke Mesir, kamu akan jadi budak, tapi tidak ada pembeli, tidak ada yang mau dengan engkau. Dalam buku peperangan orang-orang Yahudi, Yosefus menulis begini. Dia mengatakan sebagian akhirnya orang-orang Yahudi itu dijual ke Mesir dengan tulisan bahwa yang di atas 17 tahun itu dijual ke Mesir. Dan ternyata total yang dijual ada 97.000 orang budak yang dijual. Dan Yosefus mengatakan
Tidak ada yang mau beli. Dan akhirnya mereka dibawa ke pertambangan kerja paksa, disuruh kerja di sana. 97.000 orang Yahudi dikirim ke Mesir jadi budak dijual, dan tidak ada yang mau beli. Persis yang Tuhan katakan. Semua perkataan Tuhan itu ya dan amin, saudara. Apakah Anda dan saya termasuk orang yang akan berdoa, berteriak, berseru supaya ada kebangkitan yang besar di bangsa ini? Supaya kita bisa melihat tidak ada pendekar-pendekar berkeliaran dan adu ilmu di dalam gereja, tapi semua hanya berteriak minta belas kasihan Tuhan atas gereja dan atas bangsa ini. Kami mulai menghimpun orang-orang dari berbagai tempat. Saya mau jujur berkata, saya dibuat terkejut, saudara. Hampir sebagian besar gereja sudah tidak punya orang-orang muda lagi dalam gereja mereka. Sedih sekali. Tadi pagi saya terima sebuah penghiburan. Katanya PBB itu membuat rincian yang disebut pemuda itu umur berapa sampai umur berapa. Katanya sekarang kalau Anda umur 65, Anda masih termasuk pemuda. Haleluya, pemuda dengan bau minyak kayu putih. Pemuda dengan tidak bau parfum lagi, tapi pemuda berbau minyak gosok. Lumayan sih. Siapa yang umurnya di bawah 65, tolong angkat tangan. Lambaikan tangan, inilah pemuda-pemuda generasi tua. Jangan cepat mati dulu ya. 65 masih muda. Katanya sampai umur 80 itu adalah orang dewasa. 80 ke atas itu menjelang tua. Jadi Pak Yusak itu baru menjelang tua. Belum tua. Tua itu kalau 100 lebih, saudara. Luar biasa. Kalau umur saya 40, Pak, anak-anak itu namanya. Tapi mari kita lihat dengan jujur kondisi bangsa ini. Anak-anak kita datang ke gereja demi gereja, sebagian jujur nggak ada. Saya mau dukung acara ini, tapi nggak ada. Satu pendeta dengan sedih berkata, saya hanya ada satu, Pak, youth kami. Siapa itu? Anak saya sendiri. Nggak ada. Anda yang di gereja manapun kalau minggu, coba lihat kanan kirimu. Dan kalaupun ada, apakah mereka orang-orang yang on fire bagi Tuhan? Atau sekedar karena orang tuanya Kristen dan dia ada di sana? Sesuatu yang serius sedang terjadi. Yosefus menulis, pada waktu dia masuk kota Yerusalem, dia sudah berkata kepada seluruh tentaranya, jangan hancurkan bait Allah. Tapi hari itu, dia sendiri tidak berdaya. Ketika pasukan Roma yang sudah terlalu lama mengepung kota itu, saudara tahu bagaimana Yerusalem bisa jebol pertahanannya? Bukan karena Roma hebat, saudara. Sebab karena bangsa itu tidak disertai Tuhan. Roma membuat pengepungan, kalau ini tembok, dia itu membuat mesin perang seperti dari kayu. Kalau Anda pernah lihat di film-film itu didorong dengan diisi tentara. Kalau itu sampai ke tembok, maka dia bisa panjat dari sini, dia bisa masuk ke tembok Yerusalem. Berkali-kali ini berhasil dipatahkan.
Satu hari orang Yahudi merasa kita hebat. Apa yang mereka buat? Ini adalah mesin perangnya Roma, seluruh kota. Di depannya jarak sekian meter itu tembok. Apa yang mereka buat? Mari kita bakar semua mesin perang mereka. Caranya bagaimana? Mereka buat terowongan di bawah tanah. Waktu mereka buat terowongan, keluarnya tepat di bawahnya mesin perangnya Roma yang dari kayu. Mereka bakar dalam sekejap, begitu banyak yang terbakar. Orang Roma panik. Mereka balik lagi masuk kota Yerusalem. Tapi itu pinter goblok seperti itu. Kalau ini tembok, dia buat lubang di sini, saudara. Apa yang terjadi? Fondasinya hancur. Ketika orang Roma panik, tiba-tiba mereka sadar tembok kota berbagai spot goyang. Itu cuma hanya ada rumput yang bergoyang, tembok ini runtuh. Terbuka, saudara. Masuk semua. Yang membuka tembok Yerusalem bukan Roma, tapi tidak ada penyertaan Tuhan. Yang menjebol tembok Yeriko juga bukan kekuatan orang Israel, tapi Tuhan Allah Israel yang melakukannya. Yang bisa menjaga bangsa ini hanya namanya Tuhan Yesus Kristus, bukan karena kehebatan kita. Yang bisa menjaga tiap gereja dari kehancuran adalah kepala gereja, namanya Yesus, bukan politik-politik kita. Kalau gereja bisa pintar sedikit, baca sejarah. Yosefus mengatakan, Jenderal Titus menghunus pedangnya mencegah mereka jangan masuk bait Allah. Tapi dia nggak bisa lawan ribuan pasukan Roma masuk. Dia bantai semua imam. Orang Zelot masuk ruang Maha Kudus, dibantai di situ. Darah mereka terpercik di mezbah. Semua imam, tidak ada mercy, habis semua. Anda tahu yang terjadi? Barang-barang bait Allah dijarah semua. Dari emas, dari perak, diambil semua, dirampas. Dan tiba-tiba mereka bakar bait Allah itu. Josephus sejarawan itu menyaksikan. Ketika api membakar bait Allah, Jenderal Titus berlutut di depannya. Dia teriak ke atas, dia berkata, Tuhan, you know, this was not done by my order. Ini tidak terjadi karena perintahku. Anda ngerti itu? Besok paginya ketika api sudah padam, orang Roma masuk lagi ke situ. Sebab mereka tahu masih banyak ornamen dari emas yang tertempel di dinding bait Allah. Dan karena api itu begitu luar biasa, emas itu meleleh masuk ke celah-celah batu. Dan mereka cungkili satu-satu batu itu untuk ambil emas yang masuk di celah-celah batu. Dan seperti perkataan Tuhan, tidak ada satu batu pun dibiarkan tinggal terletak di atas batu yang lain. Dan bukan hanya bait Allah, seluruh tembok Yerusalem mereka congkili, mereka ratakan dengan tanah sebetulnya. Dan dibiarkan satu sisa, dan itu yang dikenal dengan Western Wall sampai hari ini, atau tembok ratapan. Yang lain habis, saudara. Tapi yang membuat saya gemetar adalah ini. Karena ini sungguh-sungguh sebuah pilihan. Peristiwa ketika Jenderal Titus masuk kota Yerusalem dengan pasukannya, dalam penanggalan Yahudi, semua berkata itu terjadi pada tanggal 10 bulan Abib. Tanggal 10 bulan Abib. Dan ternyata sekian abad sebelumnya, Nebukadnezar menghancurkan Yerusalem
pasukannya masuk kota Yerusalem tanggal 10 bulan Abib. Apakah itu kebetulan? Persis di tanggal dan bulan yang sama. Yang membuat saya takut sebetulnya adalah, saudara tahu kapan Yesus sebetulnya masuk Yerusalem mengendarai keledai dan orang-orang berteriak, Hosana, Hosana, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Dia masuk Yerusalem tanggal 10 bulan Abib. Dan saudara tahu, sekian abad sebelumnya, secara profetis terjadi, seorang bernama Yosua bin Nun memimpin lebih dari 2 juta pasukan Israel masuk tanah perjanjian. Kapan mereka mulai masuk tanah perjanjian? Tanggal 10 bulan Abib. Seperti Tuhan menghadapkan 2 kejadian di kanan dan 2 kejadian di kiri. Apakah engkau akan menjadi pasukan Tuhan yang di tahun-tahun ini masuk tanah perjanjian, atau seperti Yesus yang masuk kota Yerusalem dan dielu-elukan, engkau menyambut Tuhan datang yang kedua kali? Atau Nebukadnezar dan Titus yang harus engkau sambut dengan kehancuran? Saya ketemu dengan rekan pendeta orang Palestina di kota Bethlehem. Dia bicara dan saya tahu Tuhan di tengah-tengah kami. Dia berkata, saya ketemu dengan banyak pendeta yang ikut mengungsi, pastor. Semua berkata, kami sudah diperingatkan Tuhan dan kami tidak mau dengar. Mereka tidak marah, hanya mereka menyesali. Saya harap penilaian saya salah. Tapi baru sekali ini saya masuk lewat jemaat ke gereja-gereja, ke lebih dari 1000 gereja. Saya melihat 2, ada kelompok-kelompok yang ketakutan. Dan dalam ketakutannya, menurut saya membabi buta. Kadang-kadang hati saya sedih, saya bilang, Tuhan, kok bisa? Sebagian berkata, oh ini Petrus Agung itu tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Dan dia tidak percaya perpuluhan. Aneh kan saudara? Temannya John Evans ini kok nggak percaya perpuluhan. Edan tenan ini. Tapi perkataan-perkataan seperti itu, oh ini pasti akan ujungnya buka cabang gereja di kota ini. Dan sebagian telah, oh tahu nggak kalau mereka itu buat pasar murah, nanti mereka itu carikan dana di Amerika. Saya kadang-kadang kami dengan teman-teman berpandang-pandangan berkata, dari mana ini? Saya hanya senyum berkata, dari ketakutan. Tapi sisi lain, saya melihat bahwa mereka sudah tidak punya anak-anak muda lagi. Jangan pernah berpikir keadaan kita baik-baik loh saudara. I don't think so. Kita di sebuah titik penentuan. Bisakah kita melihat dari jarak yang Tuhan mau kita lihat dalam hari-hari ini? Supaya apa yang Tuhan mau tetapkan dalam kehidupan kita jadi dengan sempurna. Siapa yang mau berdoa buat bangsa ini? Ambil waktu setiap hari. Gabung dengan kami tiap jam 3 sore. Dimanapun Anda kerja, ambil waktu semenit 2 menit sembahyang buat bangsa. Minta Tuhan berikan kegerakan, kebangkitan.
supaya apa yang kita dapat dari Tuhan bukan sebuah great tribulation yang konyol, tapi mari berkata, beri kami great awakening, sebuah kebangkitan yang luar biasa. Saya berdoa, anugerahnya akan cukup buat kita dan membuat kita lari kepada apa yang menjadi tujuan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Mari berdiri sama-sama, saudara. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Besok kalau Tuhan kehendaki, Ibu Iin akan sampaikan firman. Tapi saya juga mau sampaikan 1-2 hal sebelum kita besok terima akan perjanjian garam. Saya tahu Tuhan suruh saya bawa balik garam emas ini untuk saudara juga. Besok kita akan bagi, Anda bisa menikmatinya. Tapi saya berdoa, pengertian ini Anda tidak boleh lepas dari hatimu. Sebab ini tanggung jawab kita. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Hamba berdoa mintakan anugerah buat anak-anak-Mu Tuhan hari ini. Tolong ya Tuhan, biar Engkau menyatakan lagi, bahkan lebih lagi, semua kemuliaan, kegerakan yang pernah Engkau lakukan di masa lalu. Bahkan kami tahu rumah yang kedua lebih mulia dari rumah yang pertama. Terima kasih Tuhan. Tuhan tidak punya interest membuat Petrus Agung punya pelayanan jadi besar. Tidak ada. Lalu interestnya apa? Tuhan cari orang yang mau memberikan hatinya untuk mengabdi kepada tujuan Tuhan di zaman ini, supaya jiwa-jiwa diselamatkan. Itu saja. Karena atas itulah dia rela mati. Maaf saudara, diperlakukan lebih rendah dari binatang oleh manusia ciptaannya sendiri yang tidak tahu diri. Tapi dia mau bayar supaya dunia ini diselamatkan. Tujuan setan membinasakan banyak orang untuk menyakiti hatinya dengan berkata, sakit engkau, aku seret sebanyak mungkin orang untuk ke neraka. Tuhan, maaf, gak interest membuat Anda jadi orang hebat, orang besar. Please, kalau itu impianmu, dia gak tertarik. Tapi kalau engkau abdikan dirimu melayani tujuan dan kehendaknya, kau akan diberkati Tuhan. Saul dari orang minder, cuman hanya tingginya lebih tinggi dari orang lain, hanya bagus sebetulnya main di NBA saudara, tidak jadi raja. Diambil Tuhan, dijadikan raja. Dia tidak pernah tahu ada tujuan Tuhan di zamannya. Dia hanya mengejar mempertahankan kursi kerajaannya, hanya dibayangi ketakutan akan diambil oleh Daud. Tuhan berkata, enough is enough. Dia singkirin. Dia ambil Daud. Why? Kisah Rasul berkata, dan Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Kalau saudara dan saya hidupmu engkau abdikan kepada kehendaknya, tidak ada orang menggeser engkau dari hadirat Tuhan. Tangannya akan berkata, you are with you forever. Kamu dengan aku selama-lamanya. Anda bisa ngerti itu. Jangan kejar sesuatu untuk dirimu. Dia gak terlalu tertarik. Dia gak terlalu tertarik. Yang kau kerja sampai mati, itu adalah cuma aspal di surga yang dari emas. Itu cuma aspal. Dan Tuhan bingung, kenapa dia cari aspal ya? Dia bingung. Anda mau cari apa? Tapi kalau engkau mengabdikan hidupmu kepadanya, dengerin baik-baik, saluran air selalu basah. Dengan sendirinya hidupmu diberkati. Ini saya ngomong terus terang. Dia gak tertarik mencari pendeta besar lain di tengah-tengah kita. Gak ada saudara. Oh Bapak takut bersaing.
Maaf saudara, enggak urusan saingan. Saya hanya ngerti hati Tuhan saudara. Hatinya berkata, layani aku dan kehendakku. Hidupmu akan berarti buat kerajaan surga. Itulah sebabnya Yesus pernah berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan apa? Ditambahkan padamu. Salomo ditanya Tuhan, apa yang kau mau nak? Dia tidak minta umur panjang, tidak minta nyawa musuhnya, tidak minta kekayaan, tidak minta kemuliaan. Dia berkata, beri aku hikmat Tuhan untuk bisa menimbang, bisa menghakimi umat yang besar ini. Dan Tuhan berkata, kamu abdikan hidupmu untuk itu. Yang lain yang tidak engkau minta, aku berikan kepadamu. Kalau Anda minta yang lain, Anda tidak melayani akan kehendaknya di zaman ini. Mari kita ubah fokus kita, dream kita, impian kita. Saya tahu ada orang-orang pengen jadi pendeta besar. Tidak salah. Forward, layani kehendaknya. Semuanya akan ditambahkan padamu. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan yang baik. Biar semua termeterai dalam hidup kami. Biar Engkau perhitungkan sebagai sebuah kebenaran ya Tuhan. Berkati umat-Mu. Siapkan besok untuk perjanjian garam. Kami mau terima garam emas daripadamu. Terima kasih Tuhan. Roh Tuhan menguasai kami, tuntun kami menyelesaikan 2015 dengan kekuatan yang daripadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, penyertaan-Mu sempurna buat kami. Yang percaya berkata, amin. God bless you.